Bismillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik. Hello friends, welcome back to my video. In this chance, we are going to focus more on the next, but still about tenses. Okay, previous meeting we have talked about, we have discussed, and we have memorized about the name of the tenses. The name of 16 tenses, but actually now we are going to go to the signs of 16 tenses atau alamat-alamat gitu ya. Kalau mungkin dalam nahwu seperti alamat i'rab ya. Ada rafa, ya, ada jar, ya, ada jazm, dan juga yang lain. Gitu ya, ada nasab. Nah, dalam ini juga ada sekitar 6 atau 7 signs ya untuk mengidentifikasi ini masuk ke tenses apa gitu ya, atau tenses yang mana. Oke, kemarin kita sudah mengetahui, we already know 16 tenses ya. Dari mulai present simple, present continuous, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect, dan juga future perfect continuous, past simple, past future continuous, past future perfect, dan juga past future perfect continuous. And in this chance, kita akan categorize ya, kita mengategorikan, kita akan mengkelompokkan kalimat ini masuknya ke tenses yang mana berdasarkan 6 atau 7 signs ya. Ada 6 alamat ya untuk menentukan ini masuk ke tenses yang mana. Okay, we go direct to the next slide ya. Next slide. Okay, yang di sini ada there are 7 signs. Sebetulnya ada 6, cuman Anda tambahkan, Anda pisahkan antara present perfect dan juga past perfect. Baik, sebetulnya ada 6 ya. Di sini ada perfectnya Anda pecah jadi 2 ya, present dan juga past. Oke, kita masuk ke sign yang pertama. Sign yang pertama adalah first form. Nah, ya, ketika ada bentuk pertama, itu berarti present. Ya, bisa present simple atau present saja, tergantung dengan nanti konteks kalimatnya. Kita akan nanti akan latihan ya. Nah, first form ini artinya bentuk pertama dari to be, ya, aris m. Nah, maka to be bentuk pertama apa? Aris m. Ya, to be bentuk pertama adalah aris m. Verb bentuk pertama yaitu seperti drink, wake up, eat, write, itu bentuk pertama, bentuk asalnya. Ya, bentuk asalnya. Oke. Nah, maka ketika ada bentuk pertama ini, bentuk pertama dari to be maupun bentuk pertama dari verb, ini adalah mengindikasikan nama tensesnya present atau present simple. Ya. Yang kedua, second form, ya, second form. Second form itu artinya bentuk kedua, ya, bentuk kedua. Bentuk kedua dari to be, ini harus bukan aris m ya harusnya. Ini harusnya apa? Was dan were. Harusnya was atau were, dan ini verb 2. Oke. Continue. Oke. Ya, kalau ini second form ada past ya, di sini bahasa past juga boleh juga past simple, tergantung dengan konteks kalimatnya. Jadi kita akan bahas di contoh ya lebih jelasnya. Ini hanya untuk mengidentifikasi. Jadi kalau bentuk pertama itu present atau present simple, bentuk kedua past atau past simple. Nah, itu ya. Bentuk kedua dari to be yaitu was, were, dan juga bentuk kedua dari verb ya, bisa drink, drank. Ya, eat, ate. Itu ate-nya bentuk kedua. Drank kedua. Ya, seperti buy, bought, bought. Seperti bought yang kedua adalah bentuk kedua. Nah, ketika ada verb ing itu pasti continuous.
cooking, playing, watching, listening, speaking, sitting, dan juga standing dan lain sebagainya. Itu adalah pasti tanda dari continuous. Ya, tanda dari continuous. Have. Nah, ini sebetulnya awalnya cuma perfect aja. Ya, perfect ada dua, ada present perfect, ada past perfect. Cuma yang akan pisahkan ya. Kalau present perfect itu have plus bentuk ketiga. Kalau past itu had plus bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari apa? Bentuk ketiga dari been. Ya, ini to be bentuk ketiga adalah been. Ya, to be bentuk ketiga adalah been. Ataupun verb 3. Drunk. Nah, drunk maka itu bentuk ketiga. Seperti eat, ate, eaten. Nah, eaten adalah bentuk ketiga atau verb 3. Sama ya. Bentuk ketiga dari to be yaitu been dan bentuk ketiga dari verb yaitu verb 3. Nah, ini perbedaannya hanya di have dan juga had. Ya, have dan juga had. Untuk present ini bisa have bisa has tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya mufrad ya tunggal ya tunggal selain I ya. Kalau I itu have, kalau misalkan selain I dia orang ketiga ya. Orang ketiga tunggal maka has. She has eaten. Lalu ini had, kalau had ini untuk semua subjek, nah, I, you, they, she, it menggunakan had. Nah, ketika ada kata will ya, ini adalah alamat dari future. Ketika ada would adalah tanda dari past future. Ini would ya, bukan would tapi would. Nah, ini adalah sedikit tentang contoh sains ya. Ini adalah sama dari sainsnya. Nah, sekarang silahkan Antuna sekalian untuk menuliskan contoh ini. Ya, tulis di buku Antuna alamat ini. Dan insya Allah ketika dituliskan nanti latihan dan insya Allah ini akan memahamkan Antuna ke 16 tenses. Ya, ini ke 16 tenses ya. Silahkan tuliskan ya. Nah, setelah dituliskan, di pause dulu videonya, pause. Nah, setelah Antuna setelah dituliskan, maka langsung di-continue-kan lagi ya. Oke, kita ke latihannya. Nah, ini sudah dinama-namakan ya. Di sini ada I brush. Nah, di sini alamat-alamat tadi kan kalau misalkan tenses itu hanya mengidentifikasi perubahan verb ya, perubahan verbnya ya, perubahan verb. Maka kita fokus ke verbnya ya. I brush. Brush adalah bentuk pertama. Ya, bentuk berarti first form ya. Bentuk pertama dari apa? Dari kata kerja. Maka adalah present simple. Ya, present simple. Or juga adalah bentuk pertama dari to be. Ya. Bentuk pertama dari to be. Maka ini present simple. Ya, karena kan yang namanya sentence ada yang verbal atau fi'liyah ya, ada juga yang nominal atau ismiyah. Ini contoh dari fi'liyah, ini contoh ismiyah. Ini yang mengandung kata kerja, ini yang tidak mengandung kerja. We try my best ya, we try. Try itu kata kerja ya, mencoba. Ya, menjarib. Ini itu juga bentuk pertama, maka present simple. He drinks. Nah, ini juga drinks bentuk pertama. Kenapa ini ada S-nya? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Ya, he, Andi dan lain sebagainya itu kan orang pertama ya. Orang ketiga tunggal ya, huwa atau hia di sini. Huwa atau hia. Atau mungkin cat juga orang ketiga gitu ya. Ini drinks wajib. Ya, wajib. Nah, ketika ada subjek, lalu ketika verbnya ada S-nya, itu sudah pasti. Itu adalah present simple. Pasti ya, present simple. Oke, nah, ini sedikit lagi. Oke, kita ke kalimat yang ini. Ya. I am brushing. M adalah bentuk pertama dari to be. Ini adalah present. Ya,
present simple ya, present simple. Ini present simple. Ini brushing itu ing. Present simple continuous nggak ada. Ya. Tapi ini present simple, ini continuous. Kok ini cuma present continuous? Nah, ketika yang namanya simple continuous itu kan di bagian kanan ya. Simple continuous, perfect continuous itu adalah formnya. Maka nggak mungkin ada form yang double dalam sebuah tenses. Hanya yang boleh di sini M adalah tanda dari present atau present simple. Maka kalau di sini ketika ada ing-nya, maka simple-nya dihapuskan. Ya, maka present M itu adalah tanda dari present. Brushing ya, ini artinya tanda dari continuous ya, verb ing. Brushing itu menyikat ya, menyikat gigi. They or adalah tanda dari present. Cooking tanda dari apa? Nah, ini adalah bentuk pertama dari to be. Tanda dari present ya. Kalau cooking tanda dari apa? Dari continuous. Oke. Or tanda dari apa? Ini bentuk pertama to be ya, maka present. Trying continuous. Is ini adalah tanda dari apa? Tanda dari apa? Present. Drinking tanda dari continuous, maka present continuous. Kita sekarang fokus ke present dulu ya. Kita fokus ke present dulu. Nanti kita ke yang lain. Oke, lalu yang selanjutnya I have eaten. Silakan dibuka catatannya. Ketika ada have bertemu dengan bentuk ketiga verb 3 ya. Bentuk ketiga dari kata kerja atau bentuk ketiga dari to be. Bentuk ketiga dari to be adalah been ya. I have eaten. Nah, maka eaten adalah verb 3. Maka ini adalah kaidah atau alamat dari apa? Present perfect. They have cooked. Nah, ini adalah have plus bentuk ketiga dari cook. Cook, cooked. Nah, ini maka present perfect. We have tried. Have ya. Ini tried adalah bentuk ketiganya. He has. Nah, kenapa ini pakai has bukan have? Karena subjeknya. Ya, orang ketiga tunggal. Maka ininya drunk. Ya. Ini bentuk ketiga, maka present perfect. Oke, yang selanjutnya, maaf, masih yang ini. Ya. Ada di sini ada present perfect. Nah, have plus been itu present perfect. Plus ing, maka present perfect continuous. Ya, present perfect continuous. Ya, have been itu adalah dari present perfect ya, have plus bentuk ketiga dari apa? To be. Bentuk ketiga dari to be apa? Been. Maka ini adalah ini ya. Maka ini adalah apa? Ya, ini adalah present perfect. Ini continuous. Ini kan continuous. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Nah, itu sedikit contoh dari tenses ya. Ini kita fokus ke ini berlaku untuk 16 tenses kita, tapi baru mempelajari 4 tenses dulu saja, gitu ya. 4 tenses dulu di tenses presentnya. Ya, oke, mungkin sekian video dari kali ini. Insya Allah kita next meeting Google Meet ya, kita akan latihan karena ini akan sangat mudah terpahami ketika banyak latihan. Ya, ketika sudah 10, 100, 200, 1000 kalimat yang dilatih oleh antuna sekalian, maka akan apa? Maka akan gampang. Nah, rumus itu akan nempel sendirinya, nggak perlu pakai dilihat lagi, nggak perlu diingat-ingat. Ya. Okay, maybe that's all from this meeting ya. Thanks for your attention. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.